Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran fikih subpokok bahasan ke-1 tentang dalil, konsep dan ruang lingkup fikih tingkat Madrasah Aliyah kelas 10 semester ganjil. Bersama saya Bapak Ade Kurnia. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mempelajari pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran pada hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan darinya. Mari kita bersama-sama berdoa dengan diawali mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita lihat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, serta peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Berkenaan dengan kompetensi inti, mungkin tidak usah saya bacakan, silahkan diperhatikan dan dibaca bersama-sama saja. Namun kita lihat kompetensi dasarnya, yaitu berkenaan dengan menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Adapun indikator-indikatornya, mengetahui dalil Quran dan hadis tentang fikih dan ibadah, memahami konsep fikih dalam Islam, mengetahui ruang lingkup fikih. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian semua dapat mengetahui tentang dalil Quran dan hadis, yaitu tentang fikih dan ibadah, dan kalian harus bisa memahami tentang konsep fikih dalam Islam serta mengetahui ruang lingkup fikih. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini berkenaan dengan dalil fikih dan ibadah, ini diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran sebagai dalil naklinya, sedangkan Al-Hadis sebagai dalil aklinya. Yang selanjutnya adalah konsep fikih dalam Islam. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari berkenaan dengan definisi fikih secara etimologi, definisi fikih secara terminologi, dan beberapa pendapat ahli fikih tentang konsep fikih. Adapun berkenaan dengan ruang lingkup fikih, nanti kita akan mempelajari pengertian mukallaf, hablum minallah, hablum minannas, dan hukum ibadah. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kita lihat dalil-dalil fikih dan ibadah. Tadi dijelaskan di awal bahwa dalil-dalil ini diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Masih ingat apa namanya? Apabila dalil diambil dari Al-Quran disebut dalil nakli. Apabila diambil dari Al-Hadis disebut dalil akli. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah dalil fikih berkenaan dengan fikih yang diambil dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kullu min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kematian akan menemukan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Gara-gara kamu, Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yaitu orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun.
Nah, ini berkenaan dengan pemahaman, berarti fikih. Ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. Sedangkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan sesungguhnya panjangnya salat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda akan kepahamannya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1437. Anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan berkenaan dalil ibadah. Ini dalam surah Az-Zariyat dan juga Al-Baqarah ayat 21. Yang pertama, mungkin sudah ingat, sudah hafal semuanya ya. Kita baca bersama-sama. Ayo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin, manusia, melainkan supaya mereka mengabdi atau ibadah kepadaku. Yang kedua, ayo kita baca bersama-sama lagi. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, apakah kamu belajar fikih sudah tahu arti fikih yang sebenarnya itu apa? Ilmu fikih itu apa? Dan konsep-konsep fikih menurut pendapat para ahli fikih itu apa? Nah, sekarang kita pelajari bersama. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, atau dalam kata lain disebut fahmun amik, pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Sedangkan ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Nah, sekarang anak-anakku, kita dengarkan, kita lihat pendapat sebagian ahli fikih. Yang pertama menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Sedangkan Al-Amidi mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Nah, sekarang anak-anakku sudah tahu pengertian fikih apa, ilmu fikih apa, dan juga pendapat-pendapat para ulama tentang konsep fikih itu apa. Mudah-mudahan semuanya sudah tahu dan nanti diulang lagi, dibaca lagi, dan dihafalkan. Sebelumnya tadi dipelajari berkenaan dengan dalil-dalil Al-Quran hadis tentang ibadah dan fikih, dan juga berkenaan dengan konsep fikihnya juga dibaca kembali ya, nanti dipelajari. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.